البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Babul Ishrun, Babun Fiddalalati ala khair. Ini masih sebenarnya kelanjutan dari bab yang sebelumnya, yaitu menunjukkan kepada kebaikan, wa du'a ila hudan aw dhalalah, dan seruan kepada petunjuk atau seruan kepada kesesatan. Yaitu bahwasanya ini akan membahayakan orang yang mengajak kepada kejelekan. Tapi beruntung orang yang mengajak kepada kebaikan, pahalanya akan dia akan mendapatkan pahala yang banyak, dan seterusnya. Dan juga pembahasan ini adalah tentang keutamaan dakwah yang benar. Thayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala wad'u ila rabbik. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Dan serulah manusia ke jalan Rabbmu, sesungguhnya engkau benar-benar ada di atas petunjuk yang lurus. Berarti apa? Dalam ayat ini ada dalil tentang wajibnya dakwah. Karena apa? Asal dari mutlaqul amr adalah apa? Yaqtadi al-wujub. Perintah yang mutlak itu mengharuskan apa? Kewajiban. Di sini Allah Ta'ala mendatangkan lafadz ud'u, yaitu fi'il amr, menunjukkan bahwasanya dia itu memang apa? Memang wajib. Asal dakwah hukumnya adalah wajib. Sesuai dengan kemampuan tentunya, bukan apa? Bukan setiap orang berdakwah melampaui apa yang dia mampu. Karena apa? Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyeru orang ke jalan Allah. Ala basirah, yaitu di atas ilmu dan di atas keyakinan. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu harus sebatas dengan ilmu dan keyakinan. Kalau dalam perkara yang tidak diketahui maka tidak boleh, agar orang tidak berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Tayyib. Berarti pembahasan yang pertama, masalah wad'u ila rabbik, asal dari khitabnya adalah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu serulah wahai Rasulullah, serulah orang-orang kepada Rabbmu. Dan memang ini adalah tugas pertama yang dibebankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam di dalam wahyu yang pertama tentang diangkatnya beliau sebagai Rasul, ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya itu. Syahidnya adalah kum fa'angdzir, bangkitlah engkau kemudian berikan peringatan. Menunjukkan bahwasanya asal yang mendapatkan kewajiban untuk berdakwah adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Al-Qasas 79. Oh ya, ini anak-anak terlompatkan. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin, dan ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dan jangan sampai engkau termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan dakwah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW, kemudian yang kedua tentunya adalah para ulama. Karena sebagaimana mereka itu mewarisi ilmu, mereka juga mewarisi mewarisi tugas. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Yang mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, hasan li ghairihi, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warasul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan lafaz yang sebelumnya adalah apa? Wal ulama warasatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Yaitu sebagaimana mereka mewarisi ilmu, sementara asal ilmu adalah untuk didakwahkan. Maka begitu pula berarti mereka juga mewarisi mansab, mewarisi posisi untuk dakwah. Dan sebagaimana mereka mewarisi ilmu dan posisi untuk dakwah, mereka juga mewarisi keutamaan sesuai dengan kadar pewarisannya tadi. Maka yang kedua diwajibkan untuk yang terbebani untuk dakwah adalah para ulama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka
afwan terlupakan. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladina wa idza akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah itu mengambil sumpah setia atau perjanjian yang teguh dari orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu hendaknya kalian menerangkan dan jangan kalian itu menyembunyikannya. Ini adalah tingkat kedua yang mendapatkan beban kewajiban, yaitu para ulama. Kemudian yang seterusnya dan seterusnya sesuai dengan apa? Kadar pewarisan ilmu tadi. Nah, adapun ayat yang kita isyaratkan tadi ada dalam surat Al-Hajj, wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Nah, dan serulah ke jalan Rabbmu karena sesungguhnya engkau benar-benar sudah ada di atas petunjuk yang lurus. Kalau kita sudah ada di atas petunjuk yang lurus, kita ajak orang-orang yang lain untuk berdakwah. Dan orang yang ingin selamat dari kerugian, maka hendaknya dia berdakwah sebagaimana dalam ayat yang telah dihafal oleh semua muslimin secara umum, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mewasiatkan kepada kebenaran, yaitu apa? Dakwah. Bagi orang yang ingin selamat dari kerugian, hendaknya dia berdakwah. Kenapa? Kalau ilmu itu hanya disimpan, maka dia akan rugi sendiri. Rugi dalam artian apa? Kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang banyak. Atau rugi dari sisi apa? Dia mendiamkan kemungkaran. Atau rugi dari sisi apa? Kalau azab itu datang, maka azab itu akan merata menimpa semua orang yang soleh dan yang tolehnya, kecuali orang yang telah mengingkari kemungkaran, maka dia akan selamat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang yang berdakwah memang dia itu beruntung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok orang dari kalian yang dia itu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tayyib. Adapun ayat yang berikutnya besok insyaallah, wallahu taala a'lam.